Baik, perkenalkan saya Anis Mas Darmadani. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan tahapan dalam mengembangkan understanding by design. Dalam mengembangkan understanding by design itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah design result atau hasil yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah evidence and assessment ataupun penilaian dan assessment atau bukti-bukti penilaian. Dan yang ketiga adalah learning plan. Lalu pada stage 1 yaitu hasil yang diinginkan atau design result itu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah transfer, yang kedua adalah meaning, dan yang ketiga adalah akuisisi. Nah, ketiga aspek ini merupakan pengembangan dari materi yang akan diajarkan. Kita masuk yang pertama pada aspek transfer atau penyampaian target pembelajaran. Itu merupakan suatu potensi atau rancangan tujuan pembelajaran yang disusun secara garis besar dan nanti akan di breakdown. Nah, contohnya ini adalah capaian pembelajaran. Dan kalau untuk materi biologi itu masuk ke dalam fase F ya. Jadi lebih ke dalam memahami bioproses dalam biologi. Lalu kita masuk ke tujuan pembelajaran atau established goal. Nah, ini merupakan pengembangan dari capaian pembelajaran yang di breakdown lagi menjadi beberapa kategori-kategori sesuai dengan skill yang ingin dicapai. Lalu pada aspek yang kedua kita masuk ke dalam meaning atau pemaknaan. Di sini pada kriteria yang pertama ada understanding, merujuk pada pemahaman materi ataupun konsep besar suatu materi tersebut. Lalu untuk yang essential question, ini merupakan pertanyaan dasar yang menjawab dari kriteria understanding, jadi saling selaras seperti itu. Lalu pada aspek yang ketiga yaitu akuisisi, di sini ada kriteria student will know atau merujuk pada konsep yang lebih detail, yang lebih di breakdown lagi dari understanding, sehingga poin-poin atau ketersinambungan antara materi itu terlihat pada kriteria student will know ini. Lalu yang terakhir pada stage 1 adalah student will be skilled at atau study-dik diharapkan mampu memiliki keterampilan-keterampilan yang dicapai berdasarkan aspek-aspek afektif, kognitif, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan stage yang kedua. Yang stage yang kedua adalah evidence dan assessment, merupakan bukti ataupun penilaian-penilaian yang bisa ditampilkan oleh peserta didik, bisa berupa praktikum ataupun bisa juga berupa penugasan-penugasan seperti homework ataupun diskusi kelompok, presentasi, dan juga pengayaan. Di sini terdapat 2 garis besar dan aspek-aspek yang harus dikembangkan itu sesuai dengan aspek yang ingin dituju, seperti contohnya afektif, seperti kemampuan bersikapnya, sosialnya, ataupun kognitifnya seperti kritisnya, kemampuan kritis, kemampuan berpikir kreatif, analisis, metakognisi, dan lain sebagainya. Setelah sudah dibuat asesmen ataupun strategi dalam mengembangkan ataupun mencapai dari kriteria penilaian, kita masuk ke dalam stage yang ketiga, yakni learning plan ataupun strategi pembelajaran sesuai dengan tahapan dari tujuan pembelajaran dan asesmen. Learning plan ini atau strategi pembelajaran ini dibuat berdasarkan materi yang ingin dicapai. Contohnya pada materi ekosistem ataupun perubahan lingkungan, lebih cocok itu dilaksanakan project based learning, karena di situ bisa dilihat ketercapaian ataupun tujuan-tujuan materi pembelajarannya itu lebih tercapai dengan project based learning. Contohnya seperti dalam pembuatan solusi dari permasalahan lingkungan, lalu ada pembuatan project, di situ ada elaborasi pemahaman, ada diskusi, ada bertanya dasar lanjutan, dan ada presentasi, dan ada evaluasi kelayakan produk ataupun uji lab seperti itu.